Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke diferensial numerik pada pertemuan kali ini, yang dimana tujuannya pertama mahasiswa dapat menjelaskan berbagai konsep dari diferensial numerik, kemudian siswa dapat menghitung dan menyelesaikan dari diferensial numerik dengan berbagai macam metode. Adapun kegunaannya yaitu memperkirakan bentuk diferensial continuous menjadi bentuk diskrit ya, bentuk yang sebenarnya ya. Kemudian persamaan ini banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dari turunan-turunan ya. Kemudian bentuk persamaannya berdasarkan dari Taylor seperti sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Adapun untuk materi diferensial numerik ada yang pertama ada diferensial turunan pertama, kedua dan selanjutnya. Untuk turunan pertama terdiri dari 3 bahasan. Yang pertama diferensial mundur, maju dan terpusat. Nah, untuk persamaannya sebagai berikut. Jadi harus diperhatikan ya. Untuk persamaan diferensial mundur, di sini kan ada kurva ya. Di sini ada titik A, B, C. Nah, di sini dikatakan mundur apabila di sini ketemu segaris ya. Titik fx. Di sini fx-nya sama fx min 1 di titik A. Nah, dikatakan mundur apabila ketemunya titik fungsi dari xi dengan xi min 1. Kemudian untuk persamaan diferensial maju, di sini ya, maju ya. Nah, ini ya. Apabila kalau kita tarik garis, maka ketemunya fungsi fxi dengan fungsi fx plus 1. Nah, begitupun untuk yang terpusat. Maka di sini ketemunya fungsi fx min 1 dengan fungsi fx plus 1. Kalau kita masukkan ke rumus, ada rumusnya yaitu untuk turunan pertama. Pada diferensial maju, persamaannya itu adalah fungsi fxi minus fungsi fxi min 1 per delta x. Ditambah 0 delta x. Adapun yang diferensial maju tadi mundur ya, sekarang maju, maka diganti di sini. fxi plus 1 minus fxi per delta x minus delta x. Untuk yang terpusat, maka kan tadi ketemunya fxi plus 1 ya. Jadi di sini x1 dan xi min 1 dengan dibagi 2 delta x karena melewati 2 kali lonjakan ya di sini, dan delta x-nya kuadrat. Oke. Kita lanjutkan untuk diferensial turunan kedua. Nah, persamaan diferensial turunan kedua ini tidak perlu kalian hafal, tapi perlu kalian pahami saja. Dan ini yang lebih tinggi ya, turunan ketiga dan turunan keempat. Kita langsung aja aplikasi di contohnya. Nah, adapun pada buku Metum Bambang T, sepertinya belum Burita share ya ke kalian ya. Oke, nanti Burita share untuk bukunya Pak Bambang. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan 0,25x pangkat 3 plus 0,5x pangkat 2 plus 0,25x plus 0,5. Perkiraan turunan pertama dan perkiraan turunan kedua di titik x 0,5 dengan menggunakan langkah ruang delta x 0,5. Maka penyelesaiannya untuk persamaan fx yang diketahui sebagai berikut, maka nilai analitis turunan pertamanya x sama dengan 0,5. Di sini ya, ketahui ya. Maka fungsi turunan pertama seperti tadi cara penurunannya yaitu 3 kita pindahkan ke depan. Berarti 3 kalikan 0,25x pangkat 3 minus 1. Jadi minus 2 ya, jadi pangkat 2 ditambah 2-nya turun ke sini ya, berarti 2 kali 0,5x pangkat 2 minus 1. Berarti di sini 2 kali 0,5 kan 1 ya. X pangkat 2 minus 1 adalah 1. Dan di sini x-nya di sini 1 turun ke situ. 1 kali 0,25 x pangkat 1 min 1. Jadi nggak ada pangkatnya. Jadi di sini tinggal 0,25. Maka untuk fungsi turun pertamanya kita masukkan x 0,5, besarannya menjadi sekian. Nah, oke lanjut ya.
Nah, kemudian untuk nilai analisis turunan kedua, X sama dengan 0,5, kita masukkan fungsi turunannya dulu. Turunannya diambil dari mana? Diambil dari turunan pertama. Nah, ini turunan pertamanya. Turunan keduanya gimana berarti? 2 kali 0,75 kali X pangkat 2 min 1 ya. Kemudian di sini ada 1 kali X pangkat 0 ya. Jadi sisanya, nah, sisa 1,5. X plus 1. Dimasukkan fungsi, nilai X 0,5-nya didapatkan 1,75. Maka untuk dengan delta X 0,5 dapat dihitung nilai fungsi pada titik sekian ya. Ketika XI min 1 yaitu 0, kemudian XI-nya adalah 0,5, XI plus 1-nya adalah 1, maka nilai fungsi dari XI min 1 adalah 0,5. Kalau kita masukkan nilai 0 di pertama-tama, di sini ya, kita 0, 0, 0, maka sisanya 0,5. Kalau kita masukkan nilai fungsi 0,5 ke persamaan yang pertama, yang ini, nah, kita mendapatkan nilai besarannya itu 0,78125. Nah, begitu juga fungsi XI plus 1 adalah 1. Kita masukkan ke sini, nilai besarannya adalah 1,5. Maka perkiraan turunan pertama dengan diferensial mundur didapatkan sebagai berikut ya. Berikut tinggal memasukkan rumus ke yang tadi yang di sini, oke? Kesalahan nilai eksaknya besarannya berarti 0,9375 itu didapat dari turunan pertamanya, kemudian dikurangi 1,4375 yaitu sebentar, nggak ada Pak. (0,9375) itu didapatkan dari fx, x-nya tadi 0,5 ya, dimasukkan ke fungsi yang 0,75 pada turunan pertama itu tadi. Berarti 0,75 dalam kurung 0,5 pangkat 2 ditambah 0,5 ditambah 0,25 didapatkan 0,9375. Nah, apabila pada perkiraan turunan pertama dengan diferensial maju kita masukkan nilai 0,5-nya, berarti di sini kan fxi plus 1-nya adalah 1,5 dan fxi-nya adalah 0,78125 ya, per 0,5 ya, maka dapat 14375 per 0,9375 kalikan 100%.